معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، وأحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا قعد الخطيب على المنبر أنصتوا وثابكم الله واسمعوا وجركم الله وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاد الدين. رب صدق لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahral hajji buzzata wajhil 'am wa azza fihi al-fada'il wal in'am وفضل أيامه على سائر الأيام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث على جميع الأنام وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الضلال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذي شبهوا بالأنجام، فمن تبعه فقد نال سبل التام. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بالامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari kita tanamkan dalam hati dan ucapkan dengan lisan sebagai kata kunci pertama atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Salah satunya adalah kembali mempertemukan kita sekalian dengan hari raya Idul Adha. Semoga ibadah
yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima di sisinya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses menjadi contoh dan teladan bagi kita sekalian, baik dalam berucap, bertindak maupun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, beserta para sahabat, keluarga, dan semua pengikutnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti seluruh jejak langkah kakinya. Selanjutnya, melalui mimbar ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri, keluarga, dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan inilah kita semua bisa menjadi hamba yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu sejarah penting yang berhubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha adalah sejarah tentang ketegaran jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam di saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berubah menjadikan dirinya sebagai kurban untuk disembelih. Kisah ini akan terus kita kenang dan menjadi pelajaran penting untuk terus tumbuh sebagai manusia yang tegar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Alkisah pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang putra yang beliau beri nama Ismail alaihissalam, anak yang sudah didambakan sejak lama. Setelah memiliki putra bernama Ismail alaihissalam, tibalah pada suatu malam Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi dalam tidurnya menyembelih atau mengorbankan anaknya sendiri. Saat itu Nabi Ismail sudah bisa membantu ayahnya dalam setiap pekerjaannya. Ia sudah tumbuh menjadi anak yang bisa bertanggung jawab. Sebagian ulama berpendapat ketika kejadian itu Sayyidina Ismail berusia 7 tahun, dan sebagian ulama lagi berpendapat ketika saat itu Nabi Ismail berusia 13 tahun. Menyikapi mimpinya tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bingung dan sangat gelisah. Ia tidak lantas membenarkan, namun tidak pula mengingkarinya. Ia merenunginya beberapa kali dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk yang benar kepadanya. Setelah malam yang sangat membingungkan dan penuh dengan kegelisahan itu selesai, ternyata pada malam kedua juga datang kepadanya mimpi yang sama. Begitupun dengan malam ketiga. Setelah mimpinya yang ketiga, barulah ia meyakini dan membenarkan bahwa mimpi itu benar-benar nyata dan harus benar dilakukannya. Kisah ini sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak sematawayangnya setelah mengalami mimpi berkali-kali datang kepadanya. Dalam Al-Quran diceritakan, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Maka ketika anak itu sampai pada usia balik, sang ibu berusaha bersamanya. Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Mendengar pertanyaan dan pernyataan ayahnya dengan penuh ketegaran jiwa dan kesabaran, Nabi Ismail alaihissalam yang terhitung masih anak-anak, qala ya abati an-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia Ismail alaihissalam menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai sosok hamba yang sangat taat, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam melakukan apa yang telah diperintahkan kepada keduanya dengan hati yang sedih dan raut wajah yang dipenuhi minat air mata. Keduanya harus sama-sama ikhlas dan ridho demi memenuhi perintah Tuhannya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam harus mengorbankan anaknya sendiri, disembelih di hadapannya dan disembelih dengan tangannya sendiri. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam salah satu karyanya, Tafsir Mafatih Al-Ghaib, mengisahkan percakapan keduanya ketika sudah sepakat untuk melakukan penyembelihan. Nabi Ibrahim membawa putranya ke Mina, membaringkannya di atas klinisnya. Saat-saat penuh kesedihan itu, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya dengan penuh ikhlas dan kesabaran,
Ya abadi ushdud ribati fi kaila qariba waquf anni biya bagala yang tariha alaiha syai'un min dami fadarahu ummi fatahdan wastahidda syafrataka wa asrik imraha ala muhim liyakuna ahwana wa innal mauta syadid waqra ala ummi salami wa in ra'aita an tarudda qamisi ala ummi faf'al fa innahu asa an yakuna ashalakaha. Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Sing-singkanlah bajumu agar darahku tidak mengotorinya. Dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu, saya dia akan bersedih. Asah dulu pisaumu hingga tajam dan percepatlah gerakan pisau itu di leherku agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Dan apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam kasihku kepada ibuku. Dan jika engkau tidak menyerahkan baju ini, lakukanlah, mudah-mudahan bisa lebih memudahkan baginya. Faqala Ibrahim alaihissalam, ni'mal aul anta ya bunayya ala amrillah, thumma aqbala alaihi yuqabbiluhu, wa qadraba waqwahuma yabkiyani thumma wada sikina ala qalbihi. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sungguh sebaik-baik pertolongan itu adalah kamu, wahai anakku, atas perintah Allah. Kemudian dia menghadap anaknya dengan genangan air mata yang membasahi pipinya. Maka Ismail pun juga ikut menangis. Di saat menegangkan itu, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, telungkupkan dulu wajahku hingga tak terlihat olehmu. Karena bisa saja dengan terlihat wajahku, engkau akan selalu merasa iba. Yang dengan perasaan tersebut bisa menjadi penghalang bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di depanku terlihat kilatan pisau yang begitu tajam yang akan membuatku ketakutan. Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan semua permohonan dan perintah dari Nabi Ismail alaihissalam. Namun ketika pisau itu disembelih kepada leher Ismail, pisau yang begitu tajam itu tidak bisa melukainya. Bahkan berkali-kali pisau itu diasahnya hingga sangat tajam, namun tetap saja tidak dapat melukai kulit Ismail kecil. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa nadainahu ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang datang kemudian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah kisah ketegaran Nabi Ismail alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia lakukan semuanya dengan penuh keikhlasan, kesabaran, sekalipun nyawa akan menjadi taruhannya. Sungguh semua ini menjadi suri teladan yang sangat mulia bagi kita semua, untuk kita pelajari dan kita ikuti jejak langkahnya dalam membangun jiwa yang tegar dan sabar. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum perayaan dan pelaksanaan salat sunnah Idul Adha ini sebagai ajang untuk mengadani ketegaran jiwa Nabi kita Ismail alaihissalam beserta ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bersabar atas segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjadikan kita semua sebagai hamba pilihan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Idul Adha, perihal belajar dan meladani ketegaran jiwa Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan digolongkan sebagai orang-orang yang bisa bersabar dalam menjalani semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min as-salati waz zakati was shadaqati wa tilawatil qur'ani wa jami'it ta'at wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina
لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لم يزل على كل شيء وكيلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان له من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة وصوم وجميع المأمورات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأجل وأكبر. الله أكبر.